Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara nasional santri KPA Darut Talihin akan kita mulai. Acara yang pertama yaitu pembacaan doa pembukaan dan hadis ketujuh dari Al-Quran. Hadis Al-Jami radhiyallahu anhu yang akan dibacakan oleh Ananda Isyar dan teman-teman. Kepada Ananda Isyar dan teman-teman kami persilakan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Amin. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah. Aku rela Allah Tuhanku, Islam agamaku, Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasulku. Zikir pagi, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dunuba illa anta. Hadis ketujuh, menyayangi dan menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man minna man lam yarham shaghirana wa yuwaqqir kabirana." Bukanlah termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi anak kecil dan tidak menghormati orang yang dituakan di antara kami. Hadis hasan riwayat At-Tirmidzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran jazakallahu khairan kepada Ananda Isyar dan teman-teman atas doa pembukaan dan pembacaan hadis ini. Baiklah, acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua DKI Bidar, yaitu Bapak Bowo. Kepada Bapak Bowo kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah ajmain. Amma ba'd. Yang pertama tentunya adalah kita mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya juga lah kita bisa berkumpul di Masjid Darut Taibin dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan tersampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabat, tabi'in, tabi'in serta kaum muslimin pengikutnya sampai akhir zaman. Amin. Bapak Ibu sekalian, saudara adik-adik yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya selaku Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Darut Taibin merasa bangga dan juga bahagia atas kegiatan-kegiatan yang selama ini telah dilaksanakan di masjid ini. Secara otomatis hal ini adalah merupakan suatu salah satu tugas yang harus saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa masjid ini atau tempat ini harus kita makmurkan dengan kegiatan-kegiatan semacam ini. Jadi saya sekali lagi terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu sekalian yang telah memberikan kepercayaan kepada kami selaku pengurus di sini. Jadi menitipkan anak-anaknya untuk belajar di tempat ini. Semoga anak-anak kita ini nanti bisa menjadikan wasilah kita pada akhirnya nanti di hari kiamat. Anak-anak ini akan memberikan syafaat kepada kita, memberikan mahkota kepada kita apabila anak-anak ini sampai dewasa dia tetap istiqomah untuk belajar membaca Al-Quran. Ini yang menjadikan kebanggaan kami selaku pengurus, sehingga mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian tidak merasa ragu-ragu atau katakanlah tidak percaya diri untuk menitipkan anak-anak di sekolah atau belajar Al-Quran di tempat ini. Mudah-mudahan Allah memudahkan apa yang menjadi keinginan ibu semuanya untuk anak-anak kita tetap istiqomah untuk belajar di tempat ini. Itu sebagai pengantar saja. Nanti mungkin akan disampaikan oleh Ustadz atau mungkin oleh Pak Joko selaku ketua yayasan di masjid ini atau di yayasan ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya ucapkan jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kedua, sambutan dari Yayasan At-Ta'awun yang akan disampaikan oleh Bapak Abbas. Kepada Bapak Abbas kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Yang kami hormati para bapak dan ibu wali santri TPA di Masjid Darut Taibin, marilah pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimana atas karunia Allah Subhanahu wa taala, atas nikmatnya kita bersama-sama bisa berkumpul di sini di masjid yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tempat terbaik di muka bumi adalah masjid. Salah satu tempat di mana tempat inilah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
membentuk generasi terbaik dari umat yang paling baik yang pernah ada di muka bumi, yakni generasi sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kemudian para bapak dan ibu yang kami hormati, kami selaku dari pengurus Yayasan At-Ta'awun Al-Islamiyah ingin menyampaikan sedikit bahwasanya apa yang menjadi tujuan kita bersama di sini tidak lain dan tidak bukan adalah harapan kita bersama. Kita ingin memiliki anak yang soleh dan solehah. Namun perlu kita pahami dan kita ketahui bersama bahwasanya mewujudkan anak yang soleh dan solehah ini bukan perkara yang mudah, bukan perkara yang ringan, akan tetapi butuh perjuangan dan butuh masa yang panjang untuk mewujudkan itu semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, paling tidak dalam rangka mewujudkan cita-cita kita menjadikan anak kita yang soleh dan soleha, ada 3 komponen yang mestinya kita perhatikan. Yang pertama adalah pendidikan orang tua dan perhatian orang tua terhadap anaknya. Besarnya pendidikan orang tua atau keinginan orang tua ingin menjadikan anaknya yang soleh adalah faktor utama, karena pada hakikatnya tanggung jawab pendidikan anak adalah ada pada orang tuanya, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan bahwasanya orang tua adalah penanggung bagi keluarganya. Anak dan istrinya adalah tanggung jawab seorang kepala keluarga atau seorang suami. Adapun komponen yang kedua yang kita senantiasa juga harus perhatikan dan tidak boleh tidak dalam rangka mewujudkan anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, yakni dibutuhkannya lembaga pendidikan. Dan di sini kami sebagai pelaku di lembaga pendidikan, khususnya di yayasan ini, kita telah melaksanakan beberapa kegiatan yang alhamdulillah dengan izin Allah telah bisa berjalan sampai hari ini. Yakni yang pertama, pendidikan tingkat kanak-kanak, yakni di sekolah TK Al-Quran, yakni yang berbasis TPQ, ya, TKQ, yakni sekolah taman kanak-kanak Al-Quran. Kemudian yang kedua, alhamdulillah juga dengan izin Allah, pada tahun ini kita telah mulai pendidikan dengan setingkat SD, yakni SDQ, di bawah kelembagaan yakni PKBM Cahaya Sunnah. Dan yang ketiga yang kita telah laksanakan di sini yakni pendidikan non formalnya, yakni kegiatan TPA, ya, TPQ sore, di mana salah satu bagian acaranya adalah acara pada hari ini, yakni acara pembagian syahadah, yakni di mana anak-anak kita di sini belajar membaca Al-Quran, kemudian menghafalkan Al-Quran. Ini adalah salah satu materi yang kita berikan di kegiatan TPQ ini. Jadi para bapak, para ibu yang kami hormati, kemudian dalam mewujudkan anak kita semoga menjadi anak yang soleh adalah yang harus kita perhatikan juga bagaimana keadaan dan pendidikan anak di lingkungan sekitar kita. Karena ini juga sangat menentukan bahwasanya ketika
kehidupan anak, pendidikan anak oleh orang tuanya di rumah sudah diberikan pendidikan yang baik, kemudian kita pilihkan sekolah-sekolah yang baik, sekolah yang mengajarkan Al-Quran, mengajarkan adab-adab Islam, akan tapi di sana butuh juga anak memiliki lingkungan yang baik, karena lingkungan juga memiliki pengaruh yang besar terhadap karakter dan akhlak anak. Dan semua itu, para bapak dan ibu sekalian, bahwasanya untuk mewujudkan semua itu, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan yakni bimbingannya yang demikian komprehensif, yang demikian sempurna, yang Allah turunkan dalam Al-Quran. Dalam kesempatan yang baik ini, kami nukilkan satu hadis bahwasanya kejayaan, kemuliaan seseorang atau satu kaum, satu bangsa adalah tergantung bagaimana dia memberikan porsi dan menyikapi terhadap apa yang Allah turunkan, yakni Al-Quran. Semakin besar perhatian kita kepada Al-Quran, semakin banyak waktu yang kita gunakan untuk ta'ammul, untuk kita bermukhalatah, untuk kita senantiasa bersama Al-Quran, insya Allah di sana juga semakin besar peluang kita untuk diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia, yakni Umar bin Khattab, beliau mengatakan, sahabat yang mulia Umar bin Khattab dalam sebuah riwayat beliau mengatakan, sesungguhnya dengan Al-Quran ini Allah mengangkat satu kaum, dan dengan Al-Quran ini pula Allah merendahkan satu kaum atau seseorang. Jadi para bapak ibu sekalian, perhatian kita kepada Al-Quran hendaklah kita senantiasa selalu perbaiki. Yakni yang pertama, kita berusaha membaca Al-Quran, memahaminya, menghafalnya, dan yang terpenting dari itu semua adalah kita berusaha mengamalkan Al-Quran. Jadi para adik-adik sekalian, anak-anakku yang kami sayangi, yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ingatlah bahwasanya tujuan utama kita belajar Al-Quran di sini, membacanya, menghafalnya, adalah tujuan akhir dari itu semua adalah kita berusaha mengamalkan Al-Quran. Karena ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha ditanyakan tentang bagaimana akhlak Rasulullah, maka beliau mengatakan, kana khuluqul Quran. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah akhlaknya Al-Quran. Jadi hendaknya yang menjadi motivasi terbesar kita adalah kita berusaha mengamalkan dari apa yang sudah kita pelajari, dari apa yang sudah kita hafalkan. Demikian sedikit sambutan yang bisa kami sampaikan kepada para bapak dan ibu sekalian. Mudah-mudahan apa-apa kegiatan yang telah kita laksanakan di sini, yakni di Yayasan At-Ta'awun Al-Islamiyah, senantiasa terus kita bisa perbaiki, kita bisa kembangkan, sehingga mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan di sini bisa bertambah lebih baik dan memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat sekitar Masjid Darut Taibin ini, sehingga dengannya kita bisa bersama-sama saling ta'awun, tolong menolong dalam hal kebaikan dan dalam hal ketakwaan. Dan kami memohon maaf yang sebesar-sebesarnya kepada para bapak dan ibu sekalian apabila masih banyak kekurangan dalam pelaksanaan ataupun pengelolaan yayasan ini. Tak luput kami memohon doa para bapak ibu sekalian dan mohon dukungannya, semoga keberadaan
dan kepengurusan di sini menjadi lebih baik dan lebih besar manfaatnya bagi masyarakat, khususnya di Parung Tanjung ini. Demikian aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan yang ketiga dari perwakilan santri, kami ada dua lagi, yaitu Iya, pakai itu aja ya. Ustaz Rosli Abu Nafsa. Pakai itu. Kepada Ustaz Rosli Abu Nafsa, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, khairukum rasuluh wa nahnu ala dzalika minasyahidin insyaallah. Yang kami muliakan pengurus takmir Masjid Darut Taibin, Ketua Bapak Haji Bowo hafizahullah taala. Kemudian yang kami muliakan juga Ketua Yayasan Bapak Abbas hafizahullah taala. Kemudian yang saya muliakan juga seluruh pengurus dan para asatizah yang telah berjuang untuk berdakwah di dalam kalamullah. Kami mendoakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan di setiap urusannya, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ada beberapa yang ingin saya sampaikan selaku perwakilan dari sambutan para wali santri, yakni yang pertama adalah kami merasa berterima kasih dan sangat bersyukur karena alhamdulillah anak-anak kami di sini dapat dididik dengan baik, kemudian dapat dididik dengan sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami juga sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah dengan dididiknya anak-anak kami di sini, kami sendiri dan terutama saya merasakan bahwa alhamdulillah anak-anak kami di sini dapat membaca Al-Qur'an dengan baik, terlebih lagi dapat menghafal Al-Qur'an dalam usia yang sangat dini, alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin jamaah, semua itu adalah karena kehendak Allah Subhanahu wa taala, kemudian atas kesabaran para asatizah di sini. Dari itu kami mewakili wali santri mengucapkan jazakumullahu khairul jaza wa barakallahu fikum wa barakallahu fi amwalikum wa auladikum wa kulli umurikum insyaallah. Kami mendoakan kepada antum semua para asatizah untuk diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, keberkahan di dalam harta-harta antum, keberkahan di dalam semua urusan para asatizah insyaallah taala. Karena kami cuma bisa mengucapkan dan mendoakan jazakumullahu khairul jaza. Kemudian kami juga berharap agar janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadiqul masduq dalam sabdanya yang saya bacakan tadi, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Quran dan mengajarkannya.
Jadi insya Allah untuk para asatizah di sini, kami berharap agar sabda Rasulullah SAW dapat antum dapatkan, yakni sebaik-baik orang adalah orang yang mengajarkan Al-Quran insyaallah ta'ala. Saya ingin bercerita sedikit terkait dengan anak saya. Yakni anak saya di sini 3 orang, Bapak Ibu. Pertama Nafisa Aulia, kemudian Nizara Khairiyah, kemudian Ahmad Zawad. Jadi alhamdulillah saya tinggal di Jakarta, Ibu. Pulang seminggu sekali ke rumah. Dan setiap saya pulang, saya ngecek bacaan anak saya, yaitu Nafisah, kemudian Nizara. Dan alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hal, saya merasa bersyukur. Saya belum pernah mengajarkan anak saya, tapi alhamdulillah anak saya bacaannya alhamdulillahirabbil alamin. Yani alhamdulillah sekarang Nafisah sudah menyelesaikan juz 30, alhamdulillah. Kemudian saya cek bacaannya, alhamdulillah. Dan saya merasa belum pernah mengajarkan anak saya karena saya pulang seminggu sekali. Jadi saya cuma hanya menyampaikan laudallah summa antum. Kalau bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian karena kesabaran antum mendidik anak saya belum pernah mendengarkan anak saya membaca Al-Quran. Alhamdulillah semalam juga hadis bin ni'mah, yakni bercerita sebagaimana firman Allah, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau kalian mendapatkan nikmat Allah, maka ceritakanlah. Nah, jadi saya akan menceritakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Semalam alhamdulillah saya coba mengecek hafalan anak Nafisah dari maghrib sampai isya, alhamdulillah selesai juz 30. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini adalah merupakan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan merupakan kesabaran terhadap asatizah yang telah mendidik anak saya di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi jazakumullahu khairal jazaa wa barakallahu fikum wa barakallahu fi amwalikum wa fi umurikum insyaallah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, sekali lagi saya berharap mewakili wali santri di sini dan berharap kepada antum semua untuk selalu mendoakan anak-anak kita dan mendoakan para asatizahnya di sini. Karena ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah mukhul ibadah, otaknya ibadah. Jadi doa itu adalah sebagaimana firman Allah, ud'uni fastajib lakum. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan mengabulkan doa. Jadi saya berharap, terutama saya pribadi dan para wali santri di sini, untuk kita selalu mendoakan anak-anak kita agar diberikan kemudahan di dalam mempelajari Al-Quran dan dalam menghafal Al-Quran. Kemudian tidak lupa juga kita doakan kepada para asatizah di sini yang telah sabar kemudian berjihad di dalam mengajarkan anak-anak kita supaya beliau semua sehat walafiat, diberkahi umurnya dan diberkahi hartanya, diberkahi anak-anaknya, dan semua urusannya dipermudah dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Demikian hadirin jamaah yang dapat saya sampaikan sebagai mewakili wali santri yang berharap anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang saleh dan salihah insyaallah taala. Billahi hidayah wa taufiq wa fa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, acara selanjutnya membaca kitab santri Tafsirul Taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3. Ikrar santri Darut Khairin. 1. Ingin menjadi anak soleh dan soleha. 2. Cinta Al-Quran dan
bakti kepada orang tua. 4. Hormat dan patuh kepada guru. 5. Rajin sholat dan suka mengaji. 6. Sayang kawan, tak suka lawan. 7. Berkata baik atas wabarakatuh. Baik, kita akan masuk ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan surat Tehnya, tehnya. ayat 31 sampai dengan 40 yang akan dibacakan oleh santri kelompok 1 dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan surat An-Naba dari ayat 31 sampai 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Annalil muttaqina mafadah hadaika wa a'nabah wa qawaiba asrabah wa ka'san dihaqah la yasma'una fiha bagwa wala kizabah jazaa'an min rabbika ata'an hisabah rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma rahmani la yamlikuna minhu khitabah yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man azina lahur rahmanu wa qala sawaba zalikal yaumul haqq faman syaa'a attakhadha ila rabbihi ma'abah inna anzarnakum azaban qaribah yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulu kafiru ya laitani kuntu turaba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk dulu enggak? Selanjutnya adalah pembacaan hafalan surat Al-Mursalat dari ayat 1 sampai 19 yang akan dibacakan oleh santri kelompok B. Nempel di balon, laut pecah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan surat Al-Mursalat ayat 1 sampai 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati urfa fal 'asifati asfa wan nasyirati nashra fal fariqati farqa fal mulkiyati zikra uzran aw nuzra innama tu'aduna lawaqi fa idzan nujumu tumisat wa idzas samaa'u furijat wa idzal jibalu nusifat wa idzar rusulu uqitat li ayyi yaumin ujjilat li yaumil fasl wa ma adraka ma yaumul fasl wailun yauma idzil lil mukazzibin alam nuhlikil awwalin summa natabi'uhumul akhirin kadzalika naf'alu bil mujrimin wailun yauma idzil lil mukazzibin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mengiring. Selanjutnya, Ananda Nafrida Dwi Kartika, putri kedua dari Bapak Arif Iwan dan Ibu Manisri. Selanjutnya, Ananda Aisyah Bintu Joko, putri ketiga dari Bapak Joko Widodo. Selanjutnya, Ananda Putri Ranis, putri dari Bapak Rudi Hartono dan Ibu Rita Kayanasari. Dan yang terakhir, Ananda Malika putri kedua dari Bapak Alamuddin dipersilakan kepada semua warga santriwati yang telah menyelesaikan lomba. Siapa? Bahwa syahadat juz 30 dan 20 hari ini diberikan kepada para santriwan dan santriwati yang akhirnya telah menyelesaikan hafalan juz 30 dan telah diuji melalui ujian munaqasyah dan diberi langsung oleh Ustazah Nanti. Kayaknya gue nggak di save ya. Kalau ada profilnya biasanya di save kan? Tuh, masih iklan banget. Iya, udah gue gituin. Dan dipersilakan kepada umur RS untuk memberikan selendang kepada santri yang telah menyelesaikan hafalan juz 30. Panggungnya terbuat dari apa deh? Kayak botak gitu ya. Kayak botak gitu. Hamzah. Ayo, ntar dapat balon. Hamzah kapan maju? Hah? Kapan? Coba tadi dulu ngomong.
syukran dengan penghormatan kepada Bapak dan Ibu Lele atas kemenangannya. Selanjutnya santri yang mendapatkan syahadat juz 29. Yang pertama adalah Ananda Muhammad Mahmud Zainullah, putra dari Bapak Eka Purnama dan Ibu Erina. Selanjutnya Ananda Ferry Atim Azdan, putra pertama dari Bapak Putut Amin Saputo dan Ibu Eli Oktaviani. Selanjutnya Ananda Nafita Putri dari Putri dari Riswa Al-Putri dan Ibu yang Kemarin. Dan yang terakhir Ananda Salam Bintu Abbas, putri ketiga dari Bapak Abbas dan Ibu Ria Kamila. Dan dipersilakan kepada Bapak Dewa untuk menyerahkan syahadat kepada Bapak Ibu Santiwati yang telah menyelesaikan hafalan juz 29. Ini dari perusahaan untuk menyerahkan plempang kepada santri belajar-belajar berdasarkan juz 29. Tambahkan pada Bapak Bowo untuk tetap di atas panggung karena ini dia berikan gambar. balon. Pindahin satu, Nak. Pindahin satu. Bisa nggak diambil yang sini nih? Bapak Joko, Bapak Bowo, dan Umur dan Saat atas penyerahan syahadatnya kepada para santri yang telah menyelesaikan hafalan juz 30 dan juz 20. Baiklah, acara selanjutnya adalah pentas santri yang akan dipersembahkan oleh para santri TPA Darul Taibin. Yang pertama dari
A2 dengan pembimbing umum Alika yang akan membacakan surat At-Tariq ayat 1 sampai 10. Tafadhol untuk maju ke depan. Ambil sendiri nah. Sama. Udah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan surat At-Tariq, surat yang ke-86, artinya yang tinggi, ayatnya ada 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmus saqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz wal yanzuril insanu mimma khuliqa mimma dafiq yakhruju min bainis sulbi wat taraib innahu ala raj'ihi laqadir yauma tublas sarair wa ma hiya min quwwatin wala nasir was samaa'i zatir raj'i wal ardi zatis sadr innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil hazl innahum yakiduna qaida wa aqidu qaida wa mahiril kafirina amhilhum ruwaida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga baik yang membantu dan mendengarkan hati berkami dari Allah SWT. Selanjutnya yang kedua dari kelompok A6 dengan pembimbing Uktianas yang akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Mau. Enak mau. Enak gila. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan surat Al-Lahab. Surat Al-Lahab artinya doa api, ayatnya ada 5. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abil lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla zata lahab wa imra'atuhu hammalatan hatab fi jidha hablum min masad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi pakai ini. Selanjutnya ada dari kelompok A5 dengan pembimbing Uktianas yang akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Tafadhol untuk maju ke depan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan surat Al-Fil. Surat Al-Fil artinya gajah. Ayatnya ada 5. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Masya Allah, barakallahu fikum kelompok iman yang sudah terakhir. Lalu selanjutnya dari kelompok A3 dengan pembimbing Ukti Jila yang akan membacakan surat Al-Balad ayat 1 sampai 15. Tafadhol untuk maju ke depan. mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang terakhir ada dari kelompok A4 dengan pembimbing yang akan membacakan surat Al-Ayyub ayat 1 sampai 21. Tafadhol untuk maju ke depan. Ini
Duduk apa diri? Cepat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami membacakan surat Al-Lail. Surat Al-Lail artinya malam. Ayatnya ada 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqaz zakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta ma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakila wastaghna wa kazzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda inna laina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula fa'anzartukum naran talazza la yaslaha illa al-asqa alladzi kazzaba wa tawalla wa sayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa batigha wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku ambil ya. Tibalah ketika di penghujung, aku mengatakan kepala dan terima kasih banyak kita mengucapkan kepada semua yang telah menyempatkan hadir dalam acara tersebut. Baik, mari kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Memberi salam. Kami segenap panitia mengucapkan maaf jika selama acara ini berlangsung ada hilaf dan kesalahan dari kami.